Selagi mengikuti ibadah virtual Sunday Service BCC, saya menerima suatu impresi dari Roh Kudus. Waspadai berbagai bentuk distraction yang selama ini terus dilakukan oleh si jahat demi untuk membuat umat Tuhan atau para pemimpin jadi tidak mengalami penyetaraan pewahyuan. Prinsip yang Roh Kudus ajarkan adalah untuk seseorang atau sekelompok orang bisa mengalami penyetaraan pewahyuan yang dari Roh Kudus, yaitu A, ada perubahan kecenderungan hati yang terus diselaraskan dengan kebenaran. B, mereka hidup hanya untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan kerajaan sorga. C, membawa mereka terhubung dengan realita kerajaan. Dan D, hidup mereka dipenuhi dengan kasih Bapa. Sehingga, yang pertama, secara bersama-sama, mereka bisa ada di posisi rohani yang Tuhan tetapkan untuk saat ini. Yang kedua, mereka menikmati aliran kehidupan roh dan pewahyuan firman yang sama. Yang ketiga, mereka mengalami bekerjanya kuasa anugerah yang sudah Tuhan persiapkan guna membawa mereka untuk dapat berfungsi maksimal dalam tatanan tubuh Kristus. Serta yang keempat, menerima perintah atau mandat yang sama dari Tuhan. Guna yang kelima, menghadirkan pemulihan segala sesuatu di atas muka bumi ini. Dibutuhkan pekerjaan firman dan roh yang terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan setiap individu jemaat atau para pemimpin yang ada. Disinilah tipu muslihat dan dakwaan dari si jahat memainkan peranannya untuk menghentikan aliran pewahyuan firman dan roh dalam kehidupan setiap jemaat serta para pemimpin. Yang pertama, tipu muslihat si jahat. Kitab Efesus 6 ayat 10-12 mencatat, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Paulus menegaskan bahwa dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari maupun upaya untuk terus mewujudkan kehendak Bapa, kita masih akan menghadapi adanya peperangan rohani. Bukan untuk merebut sesuatu, tapi justru untuk terus mempertahankan apa yang sudah kita terima dari Tuhan untuk tidak dicuri, dirampok atau dirusak oleh iblis. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi dengan mempergunakan apa saja yang berasal dari keduniawian, hal-hal lahiriah, maupun hal-hal yang manusiawi, iblis akan terus berupaya menghentikan aliran pewahyuan firman dan roh dalam kehidupan kita. Paulus menegaskan supaya kita bisa mengadakan perlawanan terhadap segala tipu muslihat si jahat. Maka kita harus mengenakan atau memiliki perlengkapan senjata Allah, yang sebetulnya lebih merujuk ke arah memiliki sikap hati dan dasar keyakinan yang akurat dari Tuhan. A. Paulus menegaskan supaya kita mengenakan ikat pinggang kebenaran. Ini berbicara tentang sikap hati yang selalu memiliki hasrat untuk belajar atau menyelaraskan hidup dengan kebenaran. Efesus 6 ayat yang ke-14. Dari metafora yang Paulus berikan, yaitu berbicara tentang ikat pinggang kebenaran, kita bisa mengenali bahwa inilah jenis tipu daya yang dilancarkan oleh si jahat, yaitu memberikan berbagai pikiran atau pemikiran yang niatnya memadamkan hasrat belajar seseorang. Misalkan, pemikiran dari orang yang menyatakan bahwa, wah, saya sudah tua. Atau mungkin berkata, saya tidak mungkin belajar lagi. Atau saya tidak mungkin mengikuti seminar itu, orang lain saja. Yang penting saya merestui. Sesungguhnya pemikiran-pemikiran seperti itu adalah berbagai bentuk pemikiran yang berasal dari si jahat. Tidak peduli seberapa senior usia kita. Ya, karena saya tidak mau menyebut seseorang dengan sebutan sudah tua. Seharusnya hasrat untuk belajar dan menggali firman harus terus berkobar-kobar. Tanpa kita memiliki hasrat untuk belajar, daya serap untuk mengalami penyetaraan pewahyuan otomatis akan terus merosot dan bahkan hilang. B.
Paulus juga meminta untuk kita mengenakan baju zirah keadilan, yang sebetulnya juga merupakan sebuah metafora yang memiliki makna untuk kita menenggelamkan pikiran dan emosi kita dengan realita rohani yang menyatakan bahwa sesungguhnya di dalam Kristus kita adalah anak Allah, kita adalah ciptaan baru. Efesus 6 ayat yang ke-14. Sedang tipu muslihat yang akan terus iblis lakukan adalah membuat setiap orang percaya jadi selalu merasa dan beranggapan bahwa diri mereka adalah orang yang berdosa, orang yang lemah, manusia biasa yang tidak layak untuk berinteraksi dengan Tuhan, tidak berhak untuk berdoa, atau meminta sesuatu dari Tuhan, dan seterusnya. Inilah yang harus kita tanggulangi. Sesungguhnya, sejak kita dilahirkan kembali oleh pekerjaan Roh Kudus, kehidupan sehari-hari kita sangatlah berbeda. Sekarang kita sudah dibawa terhubung dengan realita kerajaannya. Dan kita pun sudah menerima posisi rohani sebagai anak Allah. Seharusnya kehidupan sehari-hari kita mendemonstrasikan kemuliaan kerajaannya. Amin.